Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Masih di tema kita pagi hari ini. Buat yang baru bergabung kita ingatkan lagi ya. Temanya adalah aku baik-baik saja selama ada ibu. Ini Masya Allah luar biasa. Buat teman-teman yang baru pulang dari itikaf, nonton yuk. Ya, mudah-mudahan jadi pahala juga buat semuanya ya. Amin. Nah hari ini juga kita ingatkan kita kedatangan bintang tamu yang menemani kita hari ini ada Chika Jessica. Annyeonghaseyo dari Korea. Oh iya. Dari Dia Korea. suka mas. Dari Korea apa dari Kreo? Dari Korea. Iya. Oke sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita lihat lagi sebuah video tayangan ya. Tentang kita pasti rindu masa-masa bersama ibu. Bener banget ini di tayangannya. Iya ini Masya Allah luar biasa bahagianya mengingat masa-masa kecil ditemenin orang tua, ibu, ayah, mama gitu Masya Allah luar biasa ya. Nah ini nih Ustazah Nada nih mohon izin sebelumnya ya. Mengingat waktu yang bertambah karena mungkin gak biasa dari kecil suka ngadu-ngadu curhat-curhat sama ibu. Dan ini udah gede ini jatuhnya adalah suka gengsi. Iya. Ini banyak nih yang di rumah juga mungkin lagi nonton gengsi kalau mau curhat sama ibu malu. Padahal sebenarnya kalau kita mau berkeluh kesah insya Allah ibu doain Allah ridho ya nanti semua masalah kita bisa selesai. Benar. Nah terus pertanyaan yang berikutnya kalau seandainya kita orang tua kita udah nggak ada apa yang harus kita lakuin nih? Mohon izin penjelasannya silakan Ustazah Nada. Masya Allah terima kasih Kak Fadli izin guru-guruku Ustadz Maulana Ustadz Syam Kak Cika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirin as-sabirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Jamaah sekalian, pertanyaan pertama tadi bagaimana ketika orang tua sudah meninggal dunia, bagaimana cara kita melampiaskan kerinduan lalu minta ridho kepada mereka. Dan juga pertanyaan yang kedua, ya ketika orang tua masih ada terkadang jadi agak gengsi untuk curhat, untuk cerita ya. Dua pertanyaan ini bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah ketika orang tua kita masih ada, apapun keadaannya, maka jadikan itu momentum yang sangat baik, kesempatan yang emas untuk kita bersama dengan orang tua. Sebab ada anak yang sudah kehilangan orang tuanya, mereka akan melakukan apapun untuk bertemu dengan orang tuanya meskipun hanya bisa menatap wajah orang tuanya di dalam mimpi. Jadi kalau kita masih bisa memandang wajah mereka, jangan gengsi untuk mengungkapkan rasa cinta kita, rasa sayang kita kepada mereka. Kalau kita masih bisa memeluk mereka, jangan gengsi untuk bisa memeluk mereka. Sebab apa? Hal itu akan dirindukan apabila kita sudah kehilangan mereka. Lalu bagaimana ketika anak yang sudah kehilangan orang tuanya, maka jangan putus untuk kita berbuat yang terbaik untuk mereka meskipun mereka sudah berada di alam barzah. Yang pertama adalah jangan putus mendoakannya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan senantiasa orang tua kita karena yang tidak terputus adalah doa dari anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Yang kedua, kita juga bisa menjalankan semua pesan-pesan dari orang tua kita. Nah, kamu jangan tinggal sholat. Mungkin terngiang dalam ingatan kita. Jangan tinggalkan sholat. Mungkin pesan-pesan dari orang tua kita, nah pokoknya kamu akur sama saudara, sayang sama adik, jaga ayah, terus sekolah. Itu adalah juga ketika kita melanjutkan dan menjalankan pesan-pesannya maka insya Allah itu akan memberikan kebahagiaan. Ya. Dan yang tidak kalah penting adalah boleh kok kita ziarah kubur. Kemudian kita seolah-olah mengunjungi rumah orang tua kita. Kenapa? Karena memang orang yang berada di alam kubur dalam kitab Ruh karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah hakikatnya mereka bisa mendengar apa yang kita ungkapkan. Cuma memang kita yang gak bisa mendengar. Udah ada orang tua masih lengkap? Gak ada. Makanya kalau ngomongin pas lagi ibu. Ngomongin tadi sedih banget mukanya Masya Allah. Bener. Sama saya juga udah gak ada dua-duanya. Jadi berasa banget ya. Gak enak banget kan kapan dia gak enak banget. Saya juga. Ya udah maksud gue itu kan saya lagi ngobrol berdua. Ntar ada bapak waktunya, sabar aja. Makasih banyak sama-sama Kak Fadli. Ya udah kita lanjut aja. Iya benar. Kita masuk di segmen Ustaz bertanya, kami menjawab. Oke, kita minta bintang tamu kita satu-satunya the one only. Boleh maju si Cika. Cika itu kalau aku lihat mau nanya,
Ini segmennya Ustadz yang nanya, bukan Cika yang nanya. Pembawaannya sangat ceria. Tapi tunggu dulu. Iya. Cika kan selama ini kan lagi ngerawat ibu. Betul. Pak Maaf, Ustadz. maaf. Ini harus saya katakan. Ada nggak kata-kata yang terlintas sehingga ibu merasa sakit hati? Terlintas apa terucap? Terucap lah, terlintas. Terlintas itu gini. Aduh, kayak ngeluh-ngeluh gitu. Kalau pikir terlintas masih di pikiran setahu saya. Kayak, Iya, iya terucap. Kalau terucap udah keluar ya kan? ya terserah deh, Iya. terucap. Iya. Nggak mau kalah banget nih. Kalau tanpa sadar namanya yang nggak sadar mungkin nggak tahu ya nggak sadar ya. Tapi kadang suka ada. Gitu kan? Iya, kayak hah gitu. Gitu Ya, pernah. iya. Iya pernah Pak Ustadz. Pernah, itu tahu nggak? Itu sebenarnya sudah termasuk dosa. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh. Berarti Cika dosa dong sama ibunya. Iya dong Pak Ustadz. Kan dia gugur lagi. Kenapa? Karena ngerawat lagi. Oh iya ini Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Nah kita ini sebagai anak ternyata banyak banget dosa sama orang tua tanpa kita Hanya sadar. cuman gitu doang dosa. pun itu udah dosa Pak Dosa. Ustadz. Apalagi kalau udah terucap kata-kata yang panjang. Kenapa sih madu? Ya udah jelasin deh kalau gitu deh ya. Mohon izin silakan Ustadz. Boleh duduk lagi Cika. Masya Allah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Kata ihsan inilah yang menjadi gambaran buat kita. Ihsan itu berbuat baik. Sampai kapanpun seorang anak tidak akan mungkin membalas orang tua. Tak akan mungkin. Hanya sekedar berbuat baik. Saya akan balas jasa ibuku. Enggak bakalan. Hanya berbuat baik. Hati-hati. Makanya disebutkan dalam surah Al-Isra tadi, mohon maaf, dikatakan selalulah berkata lemah lembut. Jangan sakiti hatinya dengan ucapan kita. Sekali lagi dengan kata saja. Pada saat orang tua itu berada dalam perawatan kita, ingat ya. Merawatnya anak dari ibu ke anak tidak akan sama merawatnya anak kepada ibunya orang tuanya. Tidak bakal sama. Ini buat yang di rumah. Camkan, maaf termasuk saya pribadi. Merawat orang tua dengan orang tua merawat anak tidak akan sama. Karena merawatnya orang tua terhadap anak doa yang panjang. Semoga anakku sehat, panjang umur dan nanti akan jadi orang hebat. Itu. Sementara merawatnya anak terhadap orang tua itu doanya pendek. Tidak lama lagi kok. Pasti gitu. Bukan saya begitu. Orang-orang pasti berkata, wih tidak lama juga. Jadi itu pendek. Karena kenapa? Bakti anak kepada orang tua itu bagaikan air. Maaf ya. Air itu orang tua kepada anak bagaikan air. Gampang turun. Tapi kalau anak ke orang tua dari bawah ke atas. Butuh mesin pompa untuk menaikkan air itu. Maka dari sini kita bisa belajar bahwa seorang anak jikalau merawat orang tua, raihlah ridho orang tua. Supaya kita mendapatkan ridho Allah. Kemudian ini satu kewajiban buat kita untuk menyenangkan. Usahakan bagaimana cara seorang anak itu ketika merawat orang tua berusaha untuk menyenangkan. Sekali lagi menyenangkan. Berlaku lemah lembutlah padanya. Berlaku lemah lembut. Karena ketika orang tua dirawat anak, ada perasaan orang tua merasa jadi beban orang. Jadi beban, itu orang tua. Astagfirullahaladzim. Padahal juga anak sebenarnya nggak semua juga seperti itu ya. Iya. Jadi kadang-kadang memang ada anak-anak yang tulus ngerawat orang tuanya, senang Tapi gitu ya. pasti, semua pasti berpikiran. Orang tua ini kan usianya udah lanjut. Iya. Tidak akan mungkin sampai 2 kali lipat Makanya usianya. kenapa orang tua kalau nginep di rumah anaknya suka pengen buru-buru pulang di Iya. rumahnya. Gitu kadang-kadang nggak mau ngerepotin. Orang tua itu tidak mau merepotkan. Astagfirullahaladzim. Bagaimana kalau anaknya itu udah besar, berhasil. Iya. Dia tetap menganggap anak itu masih anak-anak. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Maulana. Jazakallah khair ilmunya. Nanti buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan lagi ya. Pembahasan kita tentang aku baik-baik saja selama ada ibu. Yang di rumah Jampina Channel. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.